pembahasan kali ini ambil sumbernya dari modul dan jadi tadi hanya pengantar saja saya mengenai aplikasi untuk menentukan kesohihan hadis. Soalnya saya teringat gitu, yang minggu kemarin itu ada rekan-rekan yang ingin belajar tentang kesohihan. Kalau bukunya belum cair, bisa pakai aplikasi untuk mempermudah nambah wawasan kita. Kemudian pembahasan ini al-lisnik. Siap ya untuk presentasi ini, Pak Imam Qari? Oh, kok saya, Pak? Sampean lah, Pak. Itu tadi sudah. Dan ruang lingkup. Monggo, Pak, dilanjut. Sebut apa ini? Saya habis ngelayat. Ya, untuk ruang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis, mohon tunggu sebentar ya rekan-rekan. Ini di bab berapa itu ya? Di halaman berapa? Ruang lingkup. Bab 5. 40. Ya? Kok di HP saya di saya 40 ya? 41. Ya kan dari mungkin dari judulnya halaman nggak 40. Judulnya nggak dihitung punya ibu mah. Ya kan di situ ada pengertian, Pak. Orang ada soalnya juga itu. Untuk modul 3 yaitu sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Jadi capaian pembelajarannya mampu menjelaskan pengertian ilmu hadis, mampu menyebutkan cabang-cabang ilmu hadis, mampu menyebutkan contoh-contoh kitab ilmu hadis beserta pengarangnya. Ilmu hadis diambil dari bahasa Arab ulumul hadis, dari dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Ulum merupakan plural atau jamak dari kata ilmu. Ilmu yang berarti ilmu, sedangkan hadis berarti segala yang takrir atau sifat. Dengan demikian gabungan antara ulum dan hadis mengandung pengertian ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi. Sedangkan Mahmud At-Tohan mendefinisi ilmu hadis sebagai berikut: huwa ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wa min haitsul khabarat, tentang pokok dan kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima tidak. Jadi menurut Mahmud Han, definisi ilmu hadis itu adalah ilmu tentang pokok dan kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau ditolak. Kemudian konsep dasarnya mula munculnya keilmuan ini didasarkan pada aktivitas para sahabat yang mulai mengkaji segala hal yang berhubungan dengan hadis Nabi dan para perawinya. Pada waktu itu keilmuan masih berdiri sendiri-sendiri, belum disatukan dalam satu keilmuan. Penulisan ilmu hadis secara parsial sudah mulai dilakukan oleh para ulama sejak abad ketiga. Artinya
penulisan ilmu-ilmu hadis, mungkin itu sejalan dengan penulisan hadis, kemudian dilanjutkan dengan penulisan ilmu-ilmu hadis. Ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut pada masa gabungan. Suaranya hilang Pak Cecep. Hadis. Ya. Maklum, berawan, sinyalnya terganggu. Kemudian tujuan dan manfaat belajar hadis. Tujuan dan manfaat belajar ilmu hadis yaitu mengetahui kesohihan hadis, mengetahui tingkat derajat hadis, mengetahui hukum yang terkandung dalam hadis. Jadi ada 3 tujuan dan manfaatnya. Mengetahui kesohihan, mengetahui derajat, kemudian manfaat dan peran penting belajar ilmu hadis. Ilmu hadis merupakan sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang semua hal mengenai baik sumber hadis itu. Sebenarnya ilmu hadis terbagi menjadi 2 macam. Jadi ilmu hadis terbagi 2, yaitu hadis diroyah, ilmu hadis diroyah, dan ilmu hadis riwayah. Nah, apa pengertiannya? Ilmu hadis diroyah adalah mengetahui kualitas hadis. Hadis berkaitan dengan kualitas hadis itu sendiri, baik hadis sahih, hasan maupun dhaif. Mengetahui kualitas sanad dan matan hadis. Mempelajari seluk-beluk hadis yang berkaitan dengan kualitas sanad dan matan. Mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Mengetahui keadaan para rawi, apakah rawinya adalah seorang yang dhabit, adil, atau menjaga kemurnian kalimat hadis dari segala macam yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Itu pengertian dari hadis. Sedangkan hadis riwayat, mengetahui perbedaan hadis dari sumbernya. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan hadis sifat. Mengetahui makna utama dalam sebuah hadis. Mampu mengkias hukum dengan pemikiran bijak dan dinamis. Tidak menafsirkan pemikiran itu, mengamalkan isi kandungan hadis secara tepat dan menentukan titik dua hadis yang berbeda. Yang sudah dijelaskan di atas bahwa ilmu hadis merupakan sebuah disiplin yang di dalamnya, disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang semua hal mengenai hadis, seperti sumber hadis, kualitas hadis, dan termasuk di dalamnya ilmu hadis riwayah dan hadis riwayah. Maka dapat perbedaan antara ruang lingkup pembahasan hadis dan ilmu hadis. Jika ruang lingkup pembahasan hadis itu mencakup pengertian hadis dan 4 unsur utama periwayatannya, yaitu adanya rawi yang meriwayatkan hadis. Jadi ada 4 unsur utama periwayatan hadis. Yang pertama adalah adanya rawi. Yang kedua sanad atau torik, jalan yang. Yang ketiga matan. Matan itu materi berita atau teks hadis, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah. Dan yang keempat, rijalul hadis, tokoh-tokoh terkemuka riwayat hadis yang diakui keabsahannya dalam bidang hadis.
Penelaahan mengenai aspek-aspek dari materi isi kandungan hadis juga dikaji dalam ilmu ini. Adapun ruang lingkup pembahas ilmu hadis meliputi ilmu hadis riwayat dan tidak spesifikasi ya, ruang hadis dan ilmu. Kalau ruang lingkup hadis yaitu tentang pengertian dan 4 unsur utama periwayat. Sedangkan untuk ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis meliputi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis. Pertama, cabang jarh wa ta'dil. Ilmu yang mengkaji tentang keadaan perawi hadis. Jadi cabang-cabang ilmu hadis yang pertama ilmu jarhun wa ta'dil. Ilmu yang mengkaji tentang keadaan perawi hadis baik dari sisi kebaikan maupun kecacatannya yang bisa ditinjau melalui ungkapan lafaz tertentu. Atau dalam bahasa Arab, ilmunya bahasu anil rauha min haitsu ma wurida fi sya'. Nah, itu nanti dibaca sendirilah. Ini agak buram HP-nya ini. Agak buram laptopnya. Mustafa Asibai berpendapat bahwa jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu hadis yang secara khusus membicarakan tentang sisi negatif dan positif perawi hadis. Ilmu yang membahas mengenai para perawi sekitar masalah yang membuat mereka tercela betul dengan menggunakan lafaz tertentu. Ilmu hadis yang pertama ilmu jarh wa ta'dil, kemudian yang kedua ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun angkatan setelahnya. Ruang lingkup rijalul hadis, ilmu rijalul hadis mencakup sejarah kehidupan para tokoh yang menerima dan menyampaikan hadis di masa kelahiran dan masa kewafatan negara dan menerima sejarah tersebut mengembara dan dalam jangka berapa lama serta kepada siapa saja mereka memperoleh hadis dan menyampaikannya. Berikutnya cabang dari ilmu hadis yaitu ilmu mukhtalaful hadis. Ilmu yang membahas tentang cara menghubungkan hadis yang isinya berlawanan. Berlawanan. Yaitu ilmu yang membahas tentang cara menghubungkan hadis yang isinya berlawanan. Ya, yang pertama itu ilmu cara ta'dil, yang keempat ilmu gharibul hadis, yang menurut Ibnu Salah ilmu gharibul hadis adalah ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis karena lafaz tertentu gharib jarang atau aneh. Ya, saya ulangi lagi melekat ya otak kita. Yang pertama cabang-cabang ilmu hadis yaitu ilmu jarh wa ta'dil, yang kedua ilmu rijal hadis, yang ketiga ilmu mukhtalaful hadis, yang keempat ilmu gharibul hadis, kemudian yang kelima ilmu ilalul hadis, pengertian ilmu yang membahas sebab tersembunyi yang dapat mencatatkan kesahihan hadis. Ya, seperti mengatakan mutakhir terhadap hadis yang munqati, menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis terhadap hadis lain dan hal-hal seperti itu. Ilmu ini menekankan apakah suatu hadis termasuk hadis tersebut. Aduh, tolong dimatiin nanti. Burungnya itu mengangkat suara Pak Cecep. Itu burungnya berbunyi terus, Pak. Itu burung Pak Cecep tolong dikondisikan. Tandanya hidup itu burungnya Ya, saya lanjutkan lagi ilmu. Ya, saya lanjutkan lagi ilmu ilalul hadis, ilmu ilalul hadis. Ya, ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesahihan hadis. Kemudian ilmu nasikh dan mansukh hadis. Nah, udah ada berapa itu?
Jadi yang pertama ilmu jarh wa ta'dil, kedua ilmu rijalul hadis, yang ketiga ilmu mukhtalaful hadis, yang keempat ilmu gharibul hadis, yang kelima ilmu ilalul hadis, yang keenam ilmu nasikh dan mansukh, yang keenam nasikh dan mansukh yaitu ilmu bahasa hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Hukum hadis yang satu menghapus hukum hadis yang lain. Nasikh mansukh yang datang dahulu disebut mansukh, yang muncul belakangan disebut nasikh. Ya, contohnya ada di dibaca ya rekan-rekan. Nah, kemudian berikutnya ilmu asbabul wurud. Itu menurut istilah kullu syai'in yatawassalu bihi ila ghayatihi, segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dalam hukum itu. Jadi organisasi ilmu asbabul wurud hadis adalah sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan hadis. Kemudian berikutnya banyak juga cabang-cabangnya. Berikutnya ilmu at-tasif wa tahrif. At-tasif wa tahrif. Ibnu Salah dan para berikutnya menggabungkan kedua ilmu menjadi satu ilmu, yaitu ilmu at-tasif wa tahrif. Menurutnya ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang dapat membangkitkan semangat para ahli dalam hafalan. Karena dalam hafalan para ahli terkadang terjadi kesalahan bacaan dan pendengaran yang diterima yang dari orang lain. Nah, itu ya cabang-cabang dari ilmu apa itu, ilmu hadis. Oke, sebelum dilanjut mungkin rekan-rekan ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau mengkonfirmasi, dipersilahkan. Mangga. Mana Ibu Eka? Gurunya Bu Eka. Pak Dudi yang Mangga memang Kori mau menambahkan atau memang ada rekomendasi untuk kitab-kitab mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. Mangga memang Kori. Pak Kiai Jember mana ini? Madura. Hadir. Yuk, keluarkan kitabnya Pak Imam Kori. Tidak ada Pak. Kayaknya Pak ya, kayaknya yang di modul itu kan sangat simpel Pak ya. Iya. Ya, kayaknya nanti itu ada materi khusus tentang cabang-cabang itu, karena misalnya di jarh kotak itu kan juga ada caranya bagaimana para ulama dulu juga menggunakan ilmu itu dalam mentasihih hadis dan seterusnya. Itu kan mesti ada cara-caranya. Kayaknya nanti akan ada materi khusus tentang itu, pembahasan secara mendalam, sehingga di sini hanya disebutkan secara hanya dengan definisi saja. Atau mungkin Pak Imam Kori bisa menjelaskan sedikit gitu, apa perbedaan dari setiap ilmu cabang tersebut. Sudah tadi kalau sama Pak Cecep sudah. Iya. Ya sama sebetulnya. Terlihat dari definisi itu sangat berbeda memang, dan sangat semuanya berhubungan. Artinya semua ilmu itu, cabang ilmu hadis itu nanti semuanya goalnya itu nanti ya pada ini hadis sahih, hasan atau dhaif itu. Walaupun yang dibahas nanti itu berbeda, ada yang membahas tentang matan secara khusus dengan keilmuan tertentu,
Misalnya tadi tentang apa ya, ilmu al-mu'talaful hadis itu kan membahas perbedaan matan, isi hadis. Ada yang hanya membahas apa namanya, matannya saja yang dibahas, seperti rijalul hadis. Rijalul hadis itu sanad ya, mas perawi atau bahkan sanadnya yang dibahas. Yang kesemuanya nanti itu akan saling melengkapi ya. Jadi semua itu saling melengkapi. Nanti goalnya ya sama, untuk menentukan ini hadis sahih, hasan, dan juga dhaif, bahkan hadis maudhu dan seterusnya. Kalau sekarang kayaknya kita lebih mudah kan ya Pak ya, karena sekarang kan hadis sudah dikelompokkan, ini hadis sahih, hasan, dhaif dan seterusnya. Sekarang kita sangat dimudahkan oleh ulama-ulama dahulu dengan adanya usaha beliau dalam apa namanya, dalam membuat istilah, membuat suatu ijtihad keilmuan hadis yang luar biasa, sehingga sekarang kita hanya menjadi penikmat yang luar biasa dari karya-karya beliau. Kita mungkin tidak bisa menjadi seperti beliau-beliau yang telah membuat karya luar biasa, tapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita menikmati hadis-hadis yang sudah ditulis dan dikumpulkan oleh beliau-beliau itu. Ya, mungkin itu saja Pak. Apaan Pak Cecep? Ini panggilannya diatur 9 menit berakhir nanti katanya. Iya, nggak apa-apa. Ya kita nikmati saja. Berarti nanti kalau sudah habis nggak masuk lagi gitu? Ya, kalau sudah habis nanti akan diusir masing-masing, Bu. Oh iya. Kirain akan diusir dilanjut lagi, soalnya tinggal sebentar. Iya, nggak apa-apa lah. Mungkin mas settingnya supaya nggak terlalu lama. Ya. Mangga, ada yang mau menambahi atau ada yang mau bertanya? Mumpung Pak Imam Qori sedang online. Ya, saya bertanya nih Pak. Ya, silakan. Ya, seperti zaman kita sekarang ini banyak beredar tentang ajaran-ajaran yang tidak begitu kita mengerti, atau bahkan terkadang menyampaikan hadis yang kita sendiri tidak mengetahui hadis itu palsu atau tidak, dhaif atau tidak, atau sahih gitu. Jadi saya ingin menanyakan, adakah cara-cara tertentu untuk membedakan hadis yang asli dengan yang palsu aja Pak, sebagai modal kita dalam menghadapi pergaulan di era globalisasi ini? Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Juna. Ini triknya ya, supaya kita bisa membedakan mana hadis yang asli atau malah mana ya hadis yang palsu. Mangga dipersilakan Pak Imam Qori. Terima kasih Pak. Saya hanya membuka saja, nanti silakan teman-teman bisa menambahi. Pertama, untuk kita mengetahui ini hadis, kualitas hadis ya, untuk mengetahui kualitas hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu, memang pertama kalau sekarang lebih enak. Kenapa enak? Karena sekarang kitab-kitabnya sudah banyak sekali, tinggal kita buka saja. Sekarang kitab sudah ada, juga aplikasi, termasuk aplikasi juga harus kita lihat. Ini aplikasi sekali, web yang apa ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Makanya yang paling efektif itu sebetulnya kita punya referensi kitab dan seterusnya, yang kitab itu memang sudah masyhur ya, masyhur bukan masyhur di kita, tapi masyhur di ulama-ulama kita gitu ya. Sehingga sampai sekarang bisa kita jadikan referensi. Yang kedua yang bisa kita jadikan acuan adalah ya guru-guru kita tentunya, karena bagaimanapun mereka, beliau-beliau adalah orang yang secara keilmuan dan pengalaman mungkin di atas dari kita, sehingga bisa kita menjadikan beliau sebagai rujukan dalam hadis ya. Kemudian kalau dilihat dari isi atau matan hadis, biasanya hadis palsu itu
tidak masuk akal karena dan isinya itu menantang baik itu bertentangan dengan syariat atau ibadah pada umumnya juga bertentangan, itu biasanya hadis maudhu. Karena hadis maudhu itu sebetulnya itu sejak zaman Nabi itu sudah ada. Dulu pernah ada sahabat yang membuat, bukan sahabat ya orang kafir Quraisy yang namanya Musailamah Al-Kadzab itu kan juga membuat hadis palsu. Bahkan itu di zamannya, masih di zaman Nabi itu sudah zaman sahabat itu ya Musailamah Al-Kadzab. Ya zamannya zamannya sahabat. Ya, itu sudah ada pemalsuan hadis. Ya. Jangankan pemalsuan hadis ya, yang itu notabene-nya sangat mungkin untuk dipalsukan gitu ya, dalam tanda kutip ya. Al-Qur'an saja pada zaman itu sudah ada yang mau membuat seperti Al-Qur'an itu di zaman itu. Ya. Sehingga dari sisi isi, dari sisi matan hadis maudhu misalnya itu bertentangan dengan syariat, ibadah, akidah dan seterusnya. Karena memang hadis maudhu itu dibuat oleh orang-orang orientalis yang luar biasa ya. Mereka bahkan dari sisi keilmuan hadis itu bahkan di atas dari orang Islam sendiri, orang orientalis itu. Luar biasa, bahkan mereka mau menghafal Quran dan hadis hanya untuk menantang atau untuk memalsukan hadis atau Quran. Itu mereka kerjaannya orang-orang orientalis. Yang banyak digunakan oleh mereka itu adalah Israiliyat, itu hadis-hadis Israiliyat itu yang biasa dipakai untuk dalilnya, sehingga banyak bertentangan dengan akidah, akhlak, kemudian ibadah dan seterusnya. Cara yang paling bijak menurut saya hari ini untuk membedakan semua hadis itu ya kita buka kitab yang sudah mu'tabarah ya, yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, kemudian cari situs-situs itu yang juga sesuai ya, situs-situs yang bisa dipertanggungjawabkan, karena sekarang luar biasa banyak sekali situs-situs yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Yang dimuat di situ justru hadis-hadis maudhu, hadis-hadis hadis-hadis dhaif dan seterusnya. Itu mungkin sedikit dari saya, bisa ditambahkan yang lain. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Itu tadi Musailamah itu kayaknya dari zamannya Rasulullah ya. Karena sebelum Rasulullah meninggal itu dia sudah mengakui dirinya sebagai nabi di Yaman ya. Musailamah itu dari Yaman ya, Pak Kori ya? Iya. Nah, itu juga mengenai misalnya masalah kita mencari hadis, misalnya kayak seperti saya tidak punya buku. Kalau misalnya mau mencari rubrik yang sesuai itu harus sesuai pemahaman dengan pemahaman para salaf, itu bisa dibuka rubrik Rumaiso itu, Pak Arjuna. Kalau mau itu buka rubrik Rumaiso. Insya Allah kalau rubrik Rumaiso itu sudah bagus Pak. Sudah ilmunya itu sudah sudah diyakini itu yang menulisnya itu seperti Ustadz Abdullah Tausika dan yang lainnya itu, Pak. Oh iya, Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Baika. Jadi ya Pak Arjuna, triknya yang pertama menurut Pak Imam Qori tadi buka kitabnya. Harus punya kitab ya. Nanti kalau lipin cair beli kitab ya Pak. Insya Allah, Pak. Kemudian yang kedua, jangan lupa selain beli kitab juga Bapak harus berguru. Ya, kalau secara online bisa Pak Imam Qori jadikan guru kita. Ya, Bapak Ibu yang lainnya. Seperti itu. Baiklah teman-teman, karena batas waktu kita sudah mendekati akhir dari sesi ini. Terima kasih. Itu saja pembahasan untuk pagi hari ini ya, dan jangan lupa ya, dipersilakan.